belajar tentang reaksi reduksi oksidasi. Ini merupakan kelanjutan dari materi kita reaksi redoks atau reduksi oksidasi dari kelas 10. Jadi hanya penambahan materi lanjutan dasarnya di kelas 10 2 tahun lalu. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi berdasarkan metode setengah reaksi. Saya akan mengulang sedikit tentang reaksi redoks, di mana reaksi redoks atau reduksi oksidasi, reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Mengingat bahwa kelas 10 itu kita mempelajarinya reaksi redoks itu berdasarkan 1. Penerimaan dan pelepasan elektron. 2. Penerimaan dan pelepasan oksigen. Yang ketiga adalah serah terima, jadi lepas dan terima naik dan turun bilangan oksidasi. Jadi contohnya reduksi itu penerimaan atau penurunan bilangan oksidasi. Contohnya seperti ini. Fe3+ dia menerima 3 elektron karena di ruas kanan hanya Fe. Fe di ruas kiri dia memiliki bilangan oksidasi atau muatan 3+, dan Fe di ruas kanan itu tidak memiliki muatan. Makanya kita harus menerima 3 elektron. Kalau bilangan oksidasi kita lihat dari muatannya, Fe muatannya 3+, dan Fe yang satunya adalah 0, maka dari +3 ke 0 adalah turun. Reduksi adalah turun, penurunan bilangan oksidasi dari +3 ke 0. Berikutnya oksidasi. Oksidasi adalah pelepasan elektron atau kenaikan atau peningkatan bilangan oksidasi. Contoh ya, Na ke Na+. Na di ruas kiri itu tidak ada muatan, sedangkan Na di ruas kanan itu ada muatannya +1. Maka untuk menyamaratakan muatan, maka sebelah kanan Na+ harus melepaskan 1 elektron. Kalau dilihat dari peningkatan bilangan oksidasi, kita lihat bahwa Na itu 0 dan Na+ itu +1. Berarti 0 ke +1 itu bilangan oksidasinya naik. Sebagai contoh soal, kita akan menghitung bilangan oksidasi. Contoh ya, ini hanya mengulang saja materi kelas 10. Tentukan bilangan oksidasi Mn dalam MnO4- dalam MnO4-. Jadi di sini bukan muatannya 4-, tapi muatannya hanya -1. O memiliki 4. Jadi caranya adalah seperti ini. Muatan MnO4- adalah -1, itu merupakan bilangan oksidasi senyawa MnO4-. Jadi yang kita cari adalah Mn. Yang pertama kita harus tahu dulu, kalau Mn yang dicari, maka bilangan oksidasi O yang kita lihat di tabel periodik unsur, di mana bilangan oksidasi O sama dengan -2. Jadi -1 sama dengan 1 kali X, Mn yang tidak diketahui, tambah 4 kali -2. Hasilnya -1 sama dengan X kurang 8. Hasilnya X adalah +7. Jadi seperti itu. Ini adalah merupakan contoh soal di mana kita menghitung salah satu bilangan oksidasi dari unsur dalam. Nah, berikutnya saya akan mengingatkan kembali mana reduksi, mana oksidasi, mana yang tereduksi, mana yang teroksidasi dalam satu persamaan reaksi. Misalnya contoh seperti ini. 2Ag+ bereaksi dengan Ni menghasilkan 2Ag+ dan Ni2+. Kita lihat dulu yang pertama. Ag+ berarti muatannya +1. Yang kemudian Ni tidak ada muatan atau 0, 2Ag tidak ada muatan atau 0, dan Ni2+ muatannya +2.
Berarti yang 2Ag plus ini karena ada 2 di depan, berarti 2 kali plus berarti plus 2. Jadi plus 1 kita lihat yang sama unsurnya 2Ag plus ke 2Ag. Plus 1 ke 0 berarti reduksi, turun ya. Sedangkan 0 ke plus 2 berarti oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Yang menjadi oksidator adalah 2Ag plus, dan yang menjadi reduktor adalah Ni yang mengalami oksidasi. Oke, itu hanya sekilas tentang menentukan mana oksidasi, mana reduksi, berapa oksidasinya turun atau naik di bagian yang mana, atau yang zat yang mengalami reduksi atau zat yang mengalami oksidasi itu yang mana. Mari kita mulai dengan penyetaraan persamaan reaksi redoks. Ada 2 caranya ya. Yang pertama metode setengah reaksi, dan yang kedua dengan menggunakan bilangan oksidasi. Dan sekarang kita mulai dulu dengan metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi ini kita juga akan melakukannya secara persamaan reaksi, yaitu asam dan basa. Semoga kalian masih ingat ya bagaimana asam dan bagaimana basa dalam persamaan reaksi. Tahap pertama, pisahkan persamaan menjadi 2, yaitu setengah reaksi. Maksudnya gini, di dalam Cr2O7 2- dan Cu+ menghasilkan Cr3+ tambah Cu2+ dalam suasana asam, kita bagi 2. Bagi 2 dalam arti kita melihat mana unsur yang sama di ruas kiri dan ruas kanan kita kelompokkan. Ulang, kita lihat unsur yang sama di ruas kiri dan ruas kanan kita kelompokkan, sehingga jadinya gini. Reaksi reduksi Cr2O7 2- ke Cr3+ dan Cu+ dan Cu2+. Kita kelompokkan. Sampai di sini, jika ada yang mau tanya silakan ketik di komentar. Tahap 2, langkah kedua ya. Langkah kedua, setelah kita membuat dia jadi 2,5 reaksi, setengah-setengah reaksi, maka kita harus setarakan dulu ruas kiri dan ruas kanan yang sama. Cr2O7, Cr-nya 2, O-nya 7. Di sebelahnya Cr-nya 1 saja. Karena tidak ada O, maka kita setarakan hanya Cr. Tidak apa-apa, O-nya belakangan. Karena di sebelah kanan belum ada O. Jadi Cr2 ke Cr, berarti kita harus membuatnya menjadi Cr2O7 2- dan 2Cr agar ruas kiri dan ruas kanan itu sama banyak. Terus O gimana Bu? O nanti dulu karena belum ada di bagian kanan. Kalau yang satunya karena dua-duanya sama 1, Cu di sebelahnya 1, sebelahnya 1, berarti tidak usah disetarakan. Jadi kalau ada persamaan reaksi yang sudah setara, tidak usah disetarakan. Berlanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom untuk suasana asam. Kalau yang basah berarti yang kelebihan atom. O, ingat ya, kita melihat di ruas kiri dan ruas kanan mana yang ada O dan yang mengalami kurang O. Misalnya, di sebelah kiri ada 2O, di sebelah kanan ada 3O, berarti kita tambahkan H2O di yang 2, yang kurang. Ini suasana asam. Kalau misalnya di sebelah kiri tidak ada O, di sebelah kanan ada O, berarti kita menambahkan di ruas bagian kiri. Menambahkan apa? Bukan menambahkan O saja, tapi H2O. Jadi seperti ini. Cr2O7 2Cr tambah 7H2O. Mengingat O di sebelah kiri, ruas kiri adalah 7, di sebelah kanan tadi tidak ada. Maka kita harus menambahkan sejumlah O di ruas kiri. Makanya ditambahkan 7H2O.
Kemudian yang berikutnya itu kan di sebelah kiri dan sebelah kanan tidak ada O. Di Cu plus dan Cu2 plus itu tidak ada O, maka tidak usah ditambahkan, gitu ya. Ditambahkan ketika ada O. Kalau tidak ada O gimana? Tidak usah ditambahkan. Yang berikutnya tahap 4. Tahap 4 adalah setarakan atom ion hidrogen H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basah. Kita lihat kalau misalnya reaksi reduksi tadi kita sudah tambah O, maka di sebelah ruas kanan itu ada H, tapi di sebelah kirinya tidak ada H. Maka kita harus menambahkan ion H+ karena ini suasananya asam. Sehingga kita lihat dulu, di situ ada berapa H? Ya, 7H2, berarti 14H. Berarti kita harus menambahkan 14H+ di ruas sebelah kiri. Ingat, kita harus menambahkan agar posisi kiri dan kanan tetap setara. Tadi materi kita penyetaraan kan? Berarti tetap kita melihat pada ruas kiri dan ruas kanan harus sama banyak. Entah itu unsurnya, entah itu muatannya. Kemudian untuk oksidasi Cu+ dan Cu2+ itu tidak ada H, jadi diabaikan atau tidak usah ditambahkan ion H+. Gitu ya. Oke, yang berikutnya tahap 5. Tahap 5 samakan kedua elektron untuk jumlah elektron untuk kedua reaksi tersebut. Pertama, kenapa kita menambahkan 6E? Karena yang di sini itu 14 plus, atau dia punya muatannya ada 14. Terus yang di sebelahnya 2 elektron, ya kan, minus 2. Tapi yang di bagian kanan dia itu plus 6. 2 kali 3 plus 6. Berarti otomatis yang 14 plus dan minus 2 berarti totalnya plus 12. Di sebelahnya plus 6. Otomatis kenapa kita tambahkan 6 elektron? Supaya plus 12 kurang 6 hasilnya plus 6. Berarti di sebelahnya juga plus 6. Maka mereka berdua muatannya sama. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Kemudian jika yang satunya Cu plus, berarti ruas kanannya plus 1, dan Cu2 plus, berarti di sebelah kanannya plus 2, sebelah kirinya plus 1, sebelah kanannya plus 2. Maka kita harus menambahkan elektron di posisi kanan supaya 1 elektron kita tambahkan, berarti plus 2 kurang 1 sama dengan plus 1. Di sebelah kiri juga plus 1, maka sama muatannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lihat udah paham ya yang bagaimana samakan jumlah elektron. Kita masuk ke tahap 6. Tahap 6 ini jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut dengan menyetarakan lebih dulu jumlah elektron. Jadi seperti ini. 6 elektron dan 1 elektron kita harus bikin dia sama supaya habis ya. Berarti otomatis yang 6 elektron ini tetap kita kali 1 dan elektron yang di bawah ini kita kali 6. Berarti 6 elektron yang reaksi yang oksidasi tetap saja menjadi
tetap dia menjadi kita menyetarakan menjadi seperti ini ya, kali 1 berarti 6 elektron sampai dengan 7H2O, dan yang berikutnya karena kita mengalihkan 6, otomatis di bagian kiri dan kanan itu semua dikalikan 6. Berarti 6Cu plus dengan 6Cu2 plus tambah 6 elektron. Kemudian kita ini habis ya, habis. Kemudian kalau sudah habis berarti kita turunkan ruas kirinya lebih dulu. Ruas kirinya lebih dulu berarti kita turunkan 6Cu, 14H+, Cr2O7, 2 minus. Berarti seperti ini ya. Kemudian yang sebelah kanan kita turunkan semua. Mari kita hitung. Kita hitung dia itu sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama belum? 6Cu sama ya, sama. 14H sama. Kemudian Cr2 sama. O7 sama ya, O7 sama. Kita lihat dia punya muatan. Cu plus 6 H plus berarti plus 14. Cr2O7 berarti minus 2. Hasilnya berapa tuh? Plus 6 tambah 14, 20, kurang 2 berarti totalnya plus 18. Kita lihat sebelahnya. 6 kali plus 2 plus 12. Kemudian 2 kali 3 plus tambah 6 plus. Berarti otomatis dia 18. 18 sebelah kiri, 18 plus 18 sebelah kiri, plus 18 sebelah kanan, berarti sama. Otomatis semuanya reaksi sudah setara. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Yang pasti harus benar-benar paham. Ingat bahwa reaksi pada akhirnya di bagian kiri dan kanan itu semuanya sama. Jika ada yang tidak sama, berarti masih belum benar. Oke. Ini ya. Periksakan semuanya ya, periksakan ruas kiri, ruas kanan, unsurnya dan semuanya. Itu boleh diperiksa lagi. Kalau belum sama berarti kembali lagi ke langkah 1 sampai 6. Mungkin kali aja ada yang salah atau keliru. Oke. Silakan mari kita berlatih dulu. Ini ada 2 soal, tapi bolehlah kalian kerjakan yang nomor 1. Saya menunggu. Terima kasih.